Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya insyaallah akan membawakan tema judul yaitu dahsyatnya pahala mencari nafkah untuk keluarga. Dahsyatnya pahala mencari nafkah untuk keluarga, atau dalam kurung bisa juga diartikan kerja itu ibadah. Dahsyatnya mencari nafkah, dahsyatnya pahala mencari nafkah untuk keluarga, atau dalam kurung kerja itu adalah ibadah. Ya, kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku atau kami, kata Allah, menciptakan manusia dengan jin, tujuannya hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan Allah, bukan hanya kita. Jin diciptakan Allah, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, dalam Islam ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah tidak hanya sebatas sholat, puasa, zikir, baca Quran, ke tanah suci, tapi menjalin hubungan baik kepada orang lain pun itu bernilai ibadah. Maka ada ibadah vertikal dengan ibadah horizontal, atau ada ibadah hablum minallah, ada hablum minannas. Artinya orang belum tentu menjamin masuk surga jika dia hanya fokus ibadah hablum minallah, tidak fokus ibadah hablum minannas. Begitu pula sebaliknya, mereka yang selalu berbuat baik kepada manusia belum akan menjamin surga jika tidak mendekatkan diri kepada Allah melalui hablum minallah. Jadi intinya ibadah itu luas. Ibadah itu tidak sesempit yang barangkali sebagian manusia kerjakan. Ibadah itu luas. Dalam aspek kehidupan kita niatkan dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, kita niatkan tujuan kita hanyalah untuk ibadah. Niatkan dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu usahakan amal perbuatan kita sehari penuh diniatkan untuk ibadah. Di sini saya menemukan ada beberapa contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus yang ibadahnya itu horizontal atau hablum minannas, tapi jaminannya adalah surga. Ibadah ini kecil, tidak seberat yang dibayangkan. Rasul pernah bersabda, "Inna syajaratan kanat tu'zil muslimin, faja'a rajulun faqata'a dakhala jannah." Rasul bersabda, ada laki-laki yang lewat di pinggir jalan. Tiba-tiba laki-laki ini menemukan ada dahan pohon yang mengganggu jalan. Ya, laki-laki ini lewat di pinggir jalan, menemukan ada dahan pohon yang mengganggu jalan. Kemudian dipatahkan oleh laki-laki tersebut. Tujuannya mematahkan tersebut adalah biar orang lain tidak terhalang. Gara-gara mematahkan pohon atau dahan pohon yang melintang dengan tujuan biar orang lain tidak terganggu, Rasul bersabda, dakhala jannah. Dalam hadis sahih Rasul bersabda, maka perbuatan laki-laki itu membuatnya masuk surga. Ya Allah, ya Rahman. Kan
ibadahnya kecil. Dia tidak sholat, maaf, dia tidak fokus hablum minallah, tapi mematahkan dahan pohon yang melintang atau dahan pohon yang mengganggu, itu pun nilainya apa? Ibadah. Atau ada barangkali teman-teman semuanya menemukan ada orang yang bertanya jalan nggak tahu, kita tunjuki, itu pun bernilai ibadah. Irsyaduka ila thoriq shadaqah, menunjuki jalan bagi orang yang tidak tahu jalan, itu pun sedekah. Sampai menjawab salam sedekah. Senyum pun Allah. Makanya sahabat Ibnu Umar mendengar senyum itu sedekah, beliau masuk dari ujung pasar sampai ujung pasar senyum. Allah, barangkali bisa dipraktikkan di kantor. Senyum itu sedekah. Bahkan bukan hanya itu, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, berhubungan intim suami istri, itu pun pahala. Pahalanya apa? Berhubungan intim suami istri itu bernilai pahala. Pahalanya adalah sedekah. Kalau begitu, kalau tiap malam begituan, pahalanya apa? Nah, ini saya temukan hadis ini bareng-bareng, yuk kita baca ya. Kita baca, bagus sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama ya. Fala yaghrisu al-muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala qayrun illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah. Bapak, ini jangan dikira hadis ini lemah. Rasul bersabda, fala yaghrisul muslim gharsan, barang siapa seorang muslim menanam pohon, barang siapa seorang muslim menanam pohon, buahnya dimakan oleh manusia, oleh binatang, oleh burung, illa kana shadaqah, maka dia yang menanam pohon dapat pahala sedekah ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Barangkali kita nih punya pekarangan, punya halaman, atau di pinggir rumah kita tanam pohon mangga. Nah, pohon mangga itu berbuah, buahnya dimakan oleh manusia, buahnya dimakan oleh binatang, buahnya itu dimakan seorang burung, atau bahkan sampai rindangnya pohon buat kita berteduh, itu pun pahala kita sedekah. Dan begitu Rasul mengatakan ila yaumil qiyamah, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Yuk, jadi kalau begitu, ibadah bukan hanya sebatas sholat, baca Quran, apapun perbuatan kita dengan niat karena Allah, itu pun nilai pahalanya adalah ibadah. Sampai kerja, sampai mencari nafkah. Baik, sama-sama ya, sebentar ya, saya coba bertanya ya. Sedekah itu hukumnya wajib apa sunnah? Coba bareng-bareng. Sedekah hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sedekah hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Menafkahi keluarga hukumnya wajib apa sunnah? Mana yang diduluin? Wajib apa sunnah? Wajib. Beliau bersabda, dinar anfaqatahu fi sabilillah, uang yang kalian sedekahkan di jalan Allah, uang yang kita sedekahkan di jalan Allah, buat pembangunan masjid dan sebagainya. Wa dinar anfaqatahu fi raqabah, uang yang kalian sedekahkan untuk para budak. Wa dinarun tasaddaqta 'ala miskin, dan uang yang kalian sedekahkan buat orang miskin. Tapi kata Rasulullah, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika a'zamu ajran, tapi uang yang kalian nafkahkan buat keluarga kalian, pahalanya lebih besar. Allah. Allati anfaqtahu 'ala ahlika, uang yang kalian sedekahkan, uang yang kalian berikan, nafkah yang kita berikan buat keluarga kita, itu nilai pahalanya lebih besar ketimbang sedekah yang kita berikan buat di jalan Allah, buat orang miskin. Jadi yang lebih diutamakan buat siapa dulu? Buat siapa Keluarga. Bapak ibu yang bapak
Bapak ya, terutama bapak dulu ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban orang tua, kewajiban ayah memberikan apa? Pakaian, rezeki sama apa? Kiswatuhunna, pakaian. Jadi sebenarnya, sahabat, sebenarnya nafkah istri kita, nafkah anak-anak kita, kewajiban siapa ini? Kita, ayah. Termasuk apa? Pakaian. Termasuk perhiasan. Allah. Jadi kalau begitu, ketika kita dapat uang gaji bulanan, yang kita utamakan buat siapa dulu nih? Buat siapa? Keluarga, karena menafkahi keluarga hukumnya. Sedangkan sedekah buat orang lain atau orang miskin hukumnya sunnah. Jangan kedepankan sunnah, tapi kedepankan apa? Allah Akbar. Masya Allah Bapak. Kalau begitu kerja Bapak dan Ibu pagi, siang, sore dan malam, selama niatnya untuk menafkahi keluarga itu berada di jalan Allah, dan insya Allah meninggal lagi berada di jalan Allah, meninggalnya syahid. Mau meninggal di kantor? Kok nggak jawab amin? Mau nggak? Mau. Kok kurang serta? Mau nggak? Ya. Kalau begitu, nafkah yang paling utama buat siapa? Buat siapa? Keluarga. Dan itu dapat nilai pahala besar. Lebih utama, harus kita utamakan nafkah siapa dulu? Makanya ada sebagian orang justru sama kawan-kawannya dia lebih royal, dia lebih berani memberikan, tapi malah kepada istri dan anak-anaknya dia lebih pelit. Ini terbalik. Ini justru terbalik. Nah kalau begitu syukur-syukur buat nafkah keluarga terjamin, sedekahnya pun di luar juga lebih baik, dua-duanya kena. Tapi yang harus digarisbawahi lebih utama menafkahi keluarga. Masya Allah. Ini yuk sama-sama ya. Masya Allah, bagus sekali ini. Ma'atamta nafsaka fahuwa laka sodaqah, wa ma'atamta waladaka fahuwa laka sodaqah, wa ma'atamta zawjataka fahuwa laka sodaqah. Uangnya kalian berikan buat diri kita, Bapak, Ibu. Kita mencari nafkah, kita mencari rezeki pagi, siang, sore. Uangnya kita berikan makanan buat kita makan, itu nilai pahalanya sedekah. Ini saya lihat tadi sebelum saya kesini, sebelum masuk ke kantor ini, banyak sekali warungnya pada buka. Jadi Bapak makan, bukan ini ya. Jadi makan dari uang hasil kerja, itu pahalanya sedekah. Pak, kita dapat gaji, kita berikan makanan, kita makan buat diri kita, pahalanya sedekah. Allah, itu dihitung pahala. Begitu pula yang kita berikan buat anak dan istri kita, pahalanya sedekah. Dan nafkah yang kita dapatkan hasil kerja kita berikan buat pembantu kita, itu pahalanya sedekah. Dan Allah dan Rasul pernah mengatakan apa? Illa ujirta 'alaiha. Kalian memberikan nafkah buat keluarga kalian, itu adalah pahala yang sangat besar. Masya Allah, pahala yang sangat besar. Dah yuk mulai saat ini kita niatkan kerja Bapak semuanya ini, niatkan untuk apa? Ibadah. Ya, niatkan untuk ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya, kita baca lagi ya, sama-sama ya. Ini hadisnya saya temukan, riwayatnya hadis riwayat Imam Tabrani. Ya, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Man amsa. Amsa itu sore. Kalau pagi sobah. Masuk kerja pagi memang benar ya. Sobah. Kalau malam lail. Makanya ada wanita namanya Laila. Artinya wanita malam. Gimana? Yuk sama-sama yuk, bareng-bareng yuk. Nggak boleh kosong begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Man amsakala. Ada pertanyaan ya. Man amsakala min amali yadihi. Barang siapa yang sorenya capek karena kerja di pagi dan siang hari. Saya ulangi. Man amsakala min amali yadihi. Barang siapa seseorang yang sorenya kelelahan karena kerjanya. Bapak sore capek nggak? Bapak kalau sore capek nggak? Karena apa? Kok macet sih? Ya kan macet bagian dari apa itu? Ini masalah konsentrasi ya. Tadi bilang Laila mau wanita malam ya. Man amsakalan min amaliyatihi. Barang siapa seseorang yang capek di sore hari karena pekerjaannya, amsa maghfuran lahu. Rasulullah bersabda, maka pada sore hari itu juga dosa-dosanya diampuni sama Allah. Allahu Akbar. Man amsakalan min amali yadihi. Barang siapa seseorang yang capek di sore hari karena pekerjaannya, amsa maghfuran lahu, maka Allah mengampuni di sore hari itu juga dosa-dosanya di masa lalunya. Jadi kalau begitu pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja dari pagi pulang sore, sorenya capek dengan niat karena Allah menafkahi keluarga, maka pada sore hari itu pula bapak-bapak semua termasuk saya dosa-dosanya diampuni sama Allah. Jadi enak gak kerja? Capek enak ya? Lebih enak mana? Capek diampuni, enggak capek gak diampuni? Capek diampunin gara-gara capeknya di sore hari karena jadi payah kerjanya, dosanya diampuni. Kedua, innallaha yuhibbul mu'mina al-muhtarif. Allah cinta sama orang yang beriman yang giat bekerja. Orang yang giat bekerja, orang yang semangat bekerja, orang yang kerjanya tekun, konsen kepada bidang pekerjaannya dengan niat untuk menafkahi keluarganya, itu adalah manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Bapak ini yang mencintai kita bukannya manusia, tapi siapa? Allah. Dan salah satu amal ibadah yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita, kerja kita giat, kerja kita tekun, kerja kita semangat, apalagi tujuannya ibadah, menafkahi keluarga, kita termasuk manusia-manusia yang dicintai Allah. Tapi ada nggak orang kerja tidur di kantornya? Ada nggak? Di kantor mana? Ya Allah. Tapi ini hadis ini, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul mu'min, cinta sama orang beriman, al-mutarif, yang semangat bekerja. Terus kalau di ruang kantor tidur gimana? Jadi tidurnya orang kerja ibadah. Saya lakukan kali ini. Masya Allah ya, subhanallah. Kita semangat bekerja pun nilai pahalanya apa? Ibadah. Cuman permasalahannya, kerja yang nilai pahalanya ibadah, kerja yang dicintai sama Allah, kerja yang mendatangkan nafkah buat keluarga yang pahalanya besar, kerja yang bagaimana? Ya begitu ya, kerja yang bagaimana? Makanya yang pertama, biar kerja hasilnya jaminannya adalah surga, niatkan kerjanya ikhlas karena Allah. Bagaimana kerja ikhlasnya karena Allah? Yuk, dari mulai berangkat ke kantor, melangkahkan kaki kanan menuju kantor, niatkan karena Allah, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah.
mobil, di kendaraan, di motor, sambil menghafal Quran, sambil zikir-zikir, kemudian masuk ke kantor, assalamualaikum, senyum, nyalakan komputer, baca bismillah, kemudian di kerjaan semua proses terhadap apa, benar-benar niatnya karena Allah, pulang dari kerja, baca alhamdulillah, maka semua pekerjaan yang niatnya ikhlas karena Allah, jaminannya apa? Surga. Asalkan apa? Ikhlas. Makanya awalilah pekerjaan dengan apa? Ya bukan hanya kerja ya. Semua apapun, makan apapun dengan apa? Mohon maaf. Bahkan sampai berhubungan suami istri. Apa nggak doanya? Bismillah dulu. Allahumma laka sentuh wa bika Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Bapak sampai berhubungan suami istri yang mudah saja bacanya bismillah. Ya mulai saat ini, masya Allah, bapak ini jihad, bapak ini jihad nafkahi keluarga. Awalnya kerja dengan baca bismillah, akhiri dengan apa? Alhamdulillah. Dan niatkan kerja karena apa? Allah, ikhlas karena Allah. Itu insya Allah jalan mudah menuju surga. Allah, barangkali bapak yang kerja tiap hari, Qurannya barangkali tidak sebanyak yang dibaca oleh mereka yang tidak kerja. Barangkali waktu bapak terbatas, tapi sebenarnya waktu bapak itu kalau dihitung-hitung semuanya bisa bernilai pahala selama diniatkan apa? Ikhlas karena Allah. Ya bapak ya, jujur aja, barangkali sebagian orang di 16 Ramadan ini sudah ada yang menghatamkan Quran karena tidak ada kesibukan yang lebih ketimbang kita. Tapi niatkanlah ibadah, apalagi puasa di bulan Ramadan ini. Insya Allah pahala kita tidak kalah saing dengan mereka yang sudah menghatamkan Quran selama niatnya karena apa? Allah. Insya Allah ya, kerja karena apa? Ikhlas karena ya udah, ketika di lobi ada perempuan cantik pakaian segini, astagfirullahaladzim, lagi kerja ikhlas karena Allah. Kok ketawa ini? Pakai bunga apa ini? Pakai bunga. Kalau lagi kerja ada perempuan cantik segini, lihat kan? Oh, nggak pernah ada ya? Nggak ada kan ini? Masya Allah, baru kali ini kantor nggak ada pakaian di sini perempuannya. Baru kali ini saja. Oh, nggak boleh ya? Oh, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nggak boleh kantor ini? Nggak boleh? Boleh satu. Apa? Nggak boleh satu lah. Ayo, sekarang jangan sampai, tujuan saya jangan sampai kerja kita itu dikurangi pahalanya. Karena apa? Karena maksiat ketika berada di ruangan kantor. Na'udzubillah. Kalau begitu bapak dan ibu adalah jihad suci niatnya karena Allah. Dan terus kalau ibu-ibu kerja, apakah wajib menafkahi? Tidak wajib. Tidak apa? Wajib. Ibu-ibu kerja itu tidak wajib menafkahi. Yang menafkahi siapa? Suami. Makanya saya nggak terlalu suka kalau ada perempuan bicara begini. Ada perempuan gini. Saya nggak terlalu suka kalau ada perempuan bicara begini. Ustaz, kalau saya dapat gajian, saya punya prinsip, kata perempuan, uang suami, uang saya ya. Uang suami, uang saya ya. Ada nggak tipe istri kayak gitu? Saya nggak terlalu suka tuh kayak gitu. Semoga ya, nggak, bapak-bapak tidak ada yang seperti itu istrinya. Bapak, ada nggak di sini yang ada saat ini takut sama istri? Ya Pak. Ya sama-sama ya, sama-sama. Ini hadisnya. Tidak ada keberkahan dalam rumah tangga. Ya, sama-sama ya. Jangan takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis sahih. Halakatir rijal. Halakah itu artinya hancur, binasa. Rasul pakai kalimat halaka. Ar-rijal, suami. Halakatir rijal, suami itu hancur, suami itu binasa.
Apa binasanya Ustaz? Ata'at zaujaha, manakala seorang suami takut sama istri, hancur, tidak ada keberkahan rumah tangga, tidak terbentuk sakinah mawaddah warahmah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang namanya laki-laki kedudukannya apa? Lebih di atas ketimbang apa? Makanya posisi laki-laki harus gimana? Kok ketawa sih? Oh, ini error itu. Ya, kalau bisa laki-laki usahakan di mana? Di atas. Kedudukan laki-laki itu posisinya di atas, ya, lebih tinggi ketimbang apa? Wanita. Maka hancurlah, kata Rasulullah, binasalah seorang laki-laki yang takut sama. Ya Allah, semoga di depan saya adalah laki-laki yang gentleman sama istrinya, ya Allah. Amin. Serentak banget dari sini. Nah, begitu ya. Baik, terakhir dari saya. Setelah ini saya buka pertanyaan, barangkali ada yang saya. Tadi kan saya sampaikan hadis Rasulullah, kerja itu nilainya adalah ibadah. Kerja yang bagaimana? Yang pertama, kerja yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, bagaimana? Yang tidak melanggar syariat, dia jujur, dia tidak sikut sana sikut sini, dia tidak dengki sama orang yang lebih naik atasannya, dia tidak menyepelekan kawan-kawan kantornya, dan bahkan dia tidak mengambil yang bukan haknya. Memang kerja itu ibadah. Kalau kerja dimanfaatkan buat mengumpulkan harta dari jalan yang tidak benar, itu Allah murkai. Oh, Rasul bersabda, Bapak semuanya sama-sama ya. Sorga yang paling tinggi adalah sorga Firdaus. Apa namanya? Rasulullah ada di sorga apa? Firdaus. Rasul itu ada di sorga Firdaus. Bagaimana biar masuk sorga Firdaus? Rasul bersabda, at-tajir as-saduq al-amin, pekerja yang jujur dan dipercaya. Ingat ya, para pekerja yang jujur, Masya Allah, nggak mengambil hak orang lain, tidak korupsi. Al-amin, amin itu apa? Amin itu percaya, terpercaya. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka para pekerja yang jujur, yang istiqomah, kerjanya niatnya ibadah sama Allah, nggak korupsi, maka di sorga kedudukannya sama Rasulullah, masuk sorga yang paling tinggi, yaitu sorganya Firdaus. Allah, para pekerja yang jujur jaminannya apa? Sorga. Oh, udah begitu sorganya apa? Sorga apa? Ya, termasuk ustadz yang jujur juga. Semoga saya duluan, setelah itu bapak-bapak bang ya. Sorga Firdaus. Oke, bapak sebentar. Di sini ada pekerja keras nggak? Oh, halus semua di sini ya. Cuman ini hadisnya ini buat pekerja keras ini nih. Ya sama barangkali ya. Buat apa? Buat pekerja. Maaf, di sini ada yang bersih-bersih di sini. Ada. Ini hadisnya bagus sekali. Saya temukan. Sa'ad bin Mu'az al-Ansori. Sa'ad bin Mu'az al-Ansori. Setelah perang Tabuk, Rasulullah menghampiri Sa'ad bin Mu'az al-Ansori. Rasul melihat tangannya Mu'az, telapak tangannya pada bengkak. Apa tadi? Kapalan. Berarti ini pekerja apa nih? Keras. Rasul tanya, kenapa tanganmu wahai Sa'ad bin Mu'az? Kata Sa'ad bin Mu'az, tangan saya bengkak begini ya Rasulullah, karena seringnya saya memegang cangkul untuk menafkahi keluarga saya. Rasul memegang tangannya Mu'az, dan Rasul mengatakan, tangan inilah yang tidak akan pernah disentuh oleh jilatan api neraka. Tangan inilah yang tidak pernah tersentuh dari jilatan api neraka. Allahu Akbar. Terus kalau yang main komputer gimana tuh? Jarinya komputer. Bingung saya ini ya. Siapa tuh yang saya cita-cita? Bayu, Pak Bayu komputer. Tangan kapalan nggak? Ya kalau begitu harus ini nunjuknya harus begini. Enggak, ini Masya Allah. Artinya begini Bapak ya, barangkali ilustrasinya sama lah dengan pekerja-pekerja yang halus
ya, otaknya yang dipergunakan. Tapi masya Allah ini tangan yang dipakai untuk kerja itu Allah haramkan tangannya dijilat oleh api neraka. Tapi lagi-lagi kerjanya harus ikhlas. Lagi-lagi kerjanya harus jujur. Selama kerja jujur dan ikhlas ini, maka insya Allah sesuatu yang haram, termasuk menjual hal yang haram. Makanya tolong semoga kita apa yang kita berikan kepada anak istri dari uang yang halal. Masya Allah, hati-hati ya. Kenapa? Akan berpengaruh kepada anak istri. Akan berpengaruh. Bapak, kesimpulan dari ini semua, kita dapat gaji masing-masing berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini memang sudah ada yang mengatur, yaitu Allah. Hidup ini harus disyukuri. Selama kita syukuri, insya Allah hidup ini akan bahagia, barokah. Ada orang berlomba-lomba mencari harta, tapi tidak ada keberkahan. Lebih baik karena kita miskin tapi cukup juga gaji banyak sakit-sakitan, gaji kecil sehat. Jadi mana? Gaji banyak sakit-sakitan, gaji kecil sehat. Jadi mana? Semoga banyak juga sehat semuanya, amin. Ada yang tanya di sini sebelum saya akhiri, ada yang tanya, cukup ya? Cukup? Ya, cukup ya. Semoga ada hikmahnya pertemuan ini. Ketemu lagi insya Allah di bulan Syawal habis Lebaran. Ya, semangat bekerja, jujur, meskipun dalam kondisi berpuasa, niatkan karena Allah. Itu semua nilai pahalanya adalah ibadah. Lagi-lagi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, tapi bapak-bapak masuk ke kantor, itu semuanya nilainya adalah ibadah. Niatkan menafkahi keluarga, niatkan menafkahi anak istri, menafkahi pembantu yang di rumah kita. Insya Allah itu jaminannya adalah surga. Bapak, tangan-tangan yang kita pergunakan, kaki yang kita pergunakan buat melangkah ke kantor, insya Allah kaki ini Allah haramkan dijilat oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ja'alna min ahli syahri Ramadan wa barik lana bi barakati syahri Ramadan. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'ati shaumi Ramadan. Allahumma ja'alna min ahli lailatul qadar. Allahumma ja'alna min ahli lailatul qadar. Allahumma ja'alna min ahli lailatul qadar. Allahumma arzuqna as-sihah wal afiyah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.